Ahmad, Bu Heli, dan Bu Ed. Silakan. Siapa Pak Irawan? Pak Ahmad, Oh Pak Ahmad. Oh, nggih. pengamatnya Saya. Bu Heli dan Bu Ed. Ya, Pak Ahmad silahkan. Nggih. Kita mulai. Sekarang 14.47 di saya ya. Sampai jam berapa, Bu? 30 berarti 14. Oh, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Pagi Pak. Semoga semuanya masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pelajaran hari ini, tujuan pembelajarannya yaitu mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Dengan melihat video nanti diharapkan anak-anak bisa menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup dan menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup. Itu untuk yang pelajaran bahasa Indonesia. Dan untuk yang pelajaran SBK-nya, nanti diharapkan anak-anak dengan mengamati lirik lagu Cicak-Cicak di Dinding, anak-anak nanti bisa menyanyikan lagu tersebut dengan benar. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelasnya. Monggo ketua kelas untuk dipimpin berdoa. Kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Mas Fajar. Karena saya lihat hari ini bangkunya sudah terisi semua, berarti anak-anak hari ini masuk semuanya. Alhamdulillah tidak ada yang berhalangan hadir. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebentar. Anak-anak pasti sudah hafal karena setiap hari anak-anak menyanyikannya waktu upacara bendera bertepatan dengan pengibaran bendera merah putih. Terima kasih anak-anak telah menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan serempak dan semangat. Semoga lagu Indonesia Raya yang barusan kita nyanyikan tersebut bisa menambah semangat kita, bisa menanamkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara Indonesia. Pelajaran sebelumnya yaitu tentang udara bersih dan pentingnya udara bersih. Tapi pada kali ini anak-anak akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Untuk itu anak-anak akan saya tayangkan tentang bacaan yang berhubungan dengan makhluk hidup. Sebentar akan saya tampilkan di papan. Dari bacaan ini, anak-anak bisa membacanya sekilas saja. Setelah itu, anak-anak bisa menceritakan kembali bacaan tersebut dengan bahasa sendiri. Misalnya makhluk hidup itu punya ciri-ciri seperti apa saja. Setelah selesai membaca, anak-anak pasti sudah paham tentang ciri-ciri makhluk hidup. Untuk itu, saya ingin bertanya kepada anak-anak, bagaimana hewan bergerak? Pasti hewan bergerak punya cara sendiri-sendiri. Apakah tumbuhan juga bergerak? Kira-kira jawaban ya, Bergerak, untuk Pak. jawaban yang pertama, bagaimana hewan bergerak? Apakah ada yang bisa menjawab? Jalan, Berenang, Pak. Oh, berenang ya. melompat. Ada yang pakai sirip, ada yang pakai kaki, ada yang bergerak pakai sayap, dan segala macam. Yang tadi, yang kedua, apakah tumbuhan bergerak? Anak-anak menjawabnya, tumbuhan bergerak. Yang bergerak apanya tumbuhannya? Yang pasti
Tumbuhan yang bergerak itu adalah akarnya, akar bergerak untuk mencari makan, untuk nutrisi bagi tumbuhan, untuk keperluan tubuh dari tumbuhan itu. Setelah kalian mengerti, marilah kita sebentar menyanyikan lagu Cicak-cicak di Dinding. Liriknya akan saya tampilkan di papan. Tujuannya yaitu dengan kalian mengamati lirik dari lagu Cicak-cicak di Dinding itu, kalian bisa menyanyikan lagu Cicak-cicak di Dinding dengan benar. Nah, karena lagu sangat pendek, bisa dinyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, Diam merayap, datang seekor nyamuk, Nyamuk. Hap. lalu ditangkap. ditangkap. Terima kasih. Dari 3 bait Cicak-cicak di Dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Di situ temponya hampir sama semua, sedangkan yang terakhir hap lalu ditangkap, di situ temponya sudah berbeda dari 3 baris di atas. Dari sini saya harap anak-anak bisa menyanyikan, meskipun tanpa melihat lirik, anak-anak pasti sudah hafal lagu Cicak-cicak di Dinding. Kembali lagi, cicak itu salah satu makhluk hidup, pasti punya ciri-ciri. Kalau cicak bergeraknya pakai apa? Kaki, Kaki, Pak. Kaki. Berarti cara bergeraknya kalau cicak berlari atau merayap? Merayap. Berarti sudah mengerti. Kembali ke materi ciri-ciri makhluk hidup tadi. Nanti akan saya tayangkan sebuah video, yang mana video itu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Anak-anak pasti senang dengan melihat video, terutama video ini nanti yaitu dalam berupa kartun. Yang pasti anak-anak suka bentuknya kartun. Baik, anak saya stop share saja dulu. Dari video yang saya tampilkan tadi, anak-anak, apakah sudah bisa memahami? Sudah, Pak. Ya. Bentar. Nah, sekarang setelah melihat video tadi, tolong salah satu dari ketua kelompok untuk menjelaskan ada berapa saja ciri-ciri makhluk hidup itu. Yang pertama yaitu bergerak, terus yang kedua nafas, Pak. bernafas, dan yang ketiga berkembang biak, tumbuh. Yang keempat dan kelima dan ketamanya keenam yaitu menanggapi rangsang. Pasti anak-anak sudah paham semuanya dari pengamatan di video tadi. Untuk yang bernafas, kita tahu sendiri tiap makhluk hidup pernapasannya ada yang berbeda, ada yang sama. Cara bergeraknya pun demikian. Juga ada yang beda, ada yang sama. Sekarang nanti akan saya
putarkan sebuah video, di mana video tersebut ada makhluk hidupnya. Kira-kira makhluk hidup apa yang ada di video itu, dan nanti ciri-cirinya apa saja. Nah, ini ada video tentang makhluk hidup apa? Ikan. Kan. Kalau kan Ikan. ciri-cirinya bagaimana? Berenang. Tenang. Baik. Setelah melihat video itu, saya minta anak-anak mengerjakan LKPD kelompok. Dikoreksi ya. LKPD kelompoknya tentang ikan tadi. Tolong sebutkan 5 ciri-ciri makhluk hidup dari ikan tadi. Yang pertama, kita mulai dari bergeraknya dulu. Ikan bergerak dengan Sirip, Pak, sirip. Sirip. oh sirip. Sirip apa ekor? Sirip. Sirip. Yang kedua, terus cara berkembang biaknya bagaimana? Telur. Telur. Ada nggak ikan yang melahirkan? Ada. Ikan duyung. Ya. Terus yang ketiga, bernafasnya Insang, Pak. insang. Yang keempat, apakah ikan tumbuh? Ah, Tumbuh. Ciri-cirinya ikan tumbuh apa? Jadi kecil, Kecil menjadi besar. jadi Ya. besar. telur. Tadi bergerak sudah, berkembang biak sudah, terus tumbuh sudah, bernafas sudah. Yang kelima, tinggal apa yang belum? Punya kaki. Loh. Menanggapi rangsang. Iya, Ya. betul. Ikan menanggapi rangsang. Kalau kita pegang ikan, ikan akan bergerak menjauh seperti itu ya. Nah, sekarang setelah memahami video itu, marilah kita tutup pelajaran kali ini dengan bacaan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sebelumnya, marilah kita melakukan refleksi hari ini. Kira-kira apa yang belum dipahami? Apakah anak-anak sudah paham semua tentang ciri-ciri makhluk hidup? Sudah. Ya, terus apakah anak-anak juga bisa menyanyikan lagu cicak-cicak di dinding tanpa melihat lirik lagi? Ah, Bisa. Bisa, alhamdulillah. Untuk pelajaran yang akan datang, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ini nanti juga masih ada hubungannya dengan makhluk hidup. Untuk itu, pertemuan yang akan datang, saya minta tolong anak-anak membawa biji-bijian, terus kapas, dan juga kalau ada gelas aqua gitu. Cukup sekian dari saya. Marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sudah Pak Ahmad? Sampun, Bu. Ya, monggo para pengamat untuk memberikan saran masukan. Ya, Saya. ya dulu kan saya sama tuh. Untuk Pak Ahmad, ini emang pembawaan Bapak seperti itu kah Pak? Mengajarnya kayak masih kaku gitu. Nah, takutnya anak-anak jadi tegang juga gitu di dalam kelas nanti kalau nyampe Bapak seperti itu. Gitu. Iya Emang mungkin pembawaannya kah Pak? agak kaku. Ya,
Iya. Takutnya anak tegang gitu, jadi kayak jadi ngantuk. Takutnya seperti itu Pak nanti di dalam kelas nanti. Tapi anu kok Bu, insya Allah agak lucu kok saya ini. Ya, mungkin di sini kali Pak ya agak kaku, mungkin kalau di kelas enggak kali kan Pak nggak ada tanda. Oh tetap Bu. videonya. Malah kata anak-anak saya ini menggemaskan gitu ya. Berarti hari ini lucunya belum dikeluarkan, Buat Bu. dikeluarkan lagi. Iya. Beredut mungkin, Bu. Nggih. Dredeg Bu sampai mulai ujung kaki sampai ujung rambut. Lah kok tuh kabeh wane iku, Pak. Walah. CTR diseremir ya, Pak ya. Nggih Bu, monggo saran kritiknya Bu. Lagi Bu Heni lagi. Boten, saya sama seperti Bu R tadi, keduluan Bu R. Karpu niku yang full senyum gitu loh, Pak, kalau di kelas. Kok tuwek. Oh, gitu. Anu nggih, sikapnya kurang ramah. Oh iya. Bapak Oh, iya. kelas 3 ta, Pak? Kelas 4, Bu. Oh, nggak ada. Apa aku tadi pertanyaan pemantiknya langsung Oh materi. iya, kelas 3, maaf, keliru kelas 3. Oh, nggih. Nggih, ampun. Cuman itu tadi kok nggak ada pertanyaan pemantiknya itu. Loh, itu tadi. Nggak ada, Yang- langsung materi tadi habis nyanyi. Oh iya, lupa berarti pemantiknya ditaruh depan. Iya, Oh, nggih ta. Nggih, ampun. Iya. Udah, Pak. ya. Udah full senyum saja. Ya, terima kasih Bu R sama Bu Heni yang Oke. sudah memberikan saran. Saya sampai bingung ngomong apa ya. Oh ini, saya itu sudah berusaha tidak menampakkan wajah. Prof Wahyu juga sudah meng-off-kan kamera. Itu harapan kami itu jenengan nggak ndredeg gitu loh. Oh, Nah, nggih. kok Pak Ahmad ya juga masih ndredeg kayak. Nggih, Bu. Iya. Ditinggali Benar, Pak. cewek-cewek cantik nih kalau Bu tambah dredeg. Iya, nanti Pak Ahmad kalau sudah dapat rekamannya dari Mas Oke. Vino ya, coba Bapak lihat diri Bapak sendiri saat berteaching. Lucu, Bu. Diluk tok. Nah, Kalau entah Bu Eni. Diluk tok, temen diluk tok. Loh, ya nanti dilihat, direfleksi diri sendiri nanti. nggih, Ya. Bu. Nggih. Oke, kalau dari saya, tahapan pembelajaran Bapak masih ini tadi, masih apa? Masih belum lancar. Artinya tujuan dulu, baru ke persepsi, baru ke berdoa, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, coba kalau kita perhatikan kan harusnya mungkin berdoa absen dulu, berdoa terus pertanyaan pemantik, baru tujuan. Ya, begitupun tahapannya. Ini tadi pakai apa, Pak? Pakai PBL apa PJBL? TGT. Oh iya, sebenarnya tadi sih ada ice breaking-nya, Bu. Keliwat tadi. Nah, itu juga ya. Saya kok belum melihat sintaknya itu sesuai dengan urutan sintak yang ada. Ya, saat maju, saya kan belum lihat perangkatnya ya. Saat maju per-teaching ini tadi. Ya. Begitupun penutupnya masih minimalis sekali. Nah, nanti saat benar-benar PPL, mohon diperhatikan tahapan pembelajaran ini. Nah, Bapak Ibu kemarin kan sudah membuat media yang berupa PPT. Nah, itu kan juga bisa untuk membantu ya. Tadi teman-teman yang tampil sebelum Pak Ahmad tadi PPT-nya bermanfaat sekali untuk tahapan pembelajaran. Iya. Tahapan pembelajarannya. Ya, jangankan Bapak, saya aja kadang-kadang kalau ngajar gitu ya kadang-kadang lupa seperti ini. Tapi dengan PPT yang sudah Bapak buat, Bapak Ibu buat, semoga bisa tahapannya bisa lancar sebagai pengingat panjenengan. Oke. Prof Wahyu, monggo Prof. Ya, satu teman tulis Lestari maksudnya. Disingkat jadi tulis ya, salah ya. Wani-wani. Ya, Ibu Lestari. Pak Ahmad,
Pak Ahmad ini perencanaannya bagus sih. Ya, kalau saya ini perencanaannya Dalam, Bu. perencanaannya kemarin loh, sepertinya baik sekali ya, ada berbagai media gitu kan. Oke. Tadi yang ditayangkan baru media video ya, kalau tidak salah. Gitu. Ada Suaranya media- pelan sekali, Prof. Oh, ya, saya ketutup ya. Bentar. Sudah penuh. Kenapa ya? Pun, Bu, pun. Yang ini sudah jelas, Prof. Sudah. Oh, sudah. Sekarang sudah ya? Sudah. Ya. Ya, media yang Bapak tampilkan apa saja yang sudah disiapkan? Video, terus? Flipbook tadi, Bu. Pakai flipbook dah? Iya, Bu. Yang video tadi itu langsung dari flipbook itu juga. Oh. Bacaan tadi saya taruh di flipbook juga. Flipbook itu apa toh? Bacaannya kok di flipbook? Bacaannya di flipbook ya. Oke. Terus videonya itu flipbook, tapi di flipbook itu ada linknya gitu ya? Ada, Bu, ada. Ya. Pak Ahmad, kalau Oke. nanti praktek, mungkin menurut teman-teman tadi dipikir Bapak malu-malu, padahal tidak ya. Sebenarnya Bapak malu-malu ini. Oke. Bapak guyon ini. Dikiranya Bapak malu-malu, padahal Bapak itu meletakkan laptopnya namanya. Coba laptopnya diletakkan sejajar ya. Laptopnya diletakkan sejajar. Itu sudah sejajar ya. Jadi pandangan Bapak akhirnya ke bawah gitu loh. Lah, ngono lah. Loh, kan enggak ke bawah kalau gitu, Pak. Jadi ini juga berpengaruh ya. Jadi nanti bukan masalah mungkin Bapak pas meletakkan itu tidak menyadari gitu ya. Nanti pas kompre atau misalnya apa ya yang menggunakan ini ya. Mungkin lebih ke kompre ya, karena kompre itu sangat menentukan Bapak nanti teman-teman ini nanti bisa PPL atau tidak. Ya, penentuannya kan di komprenya. Jika lulus kompre nanti bisa lanjut PPL, jika tidak lulus kompre nanti. Nah, itu Bapak pandangannya karena mungkin posisi laptop ya, bukan karena Bapak malu gitu, menurut saya ya. Itu, Bu, Jadi, kamera eksternal ini terlalu tinggi, agak gini sedikit. Ya, Kamera laptop saya kan. Iya, Bu, nanti saya pendekkan. Coba lah ya di rumah sebelum praktik itu, jadi tidak kelihatan menunduk ya. Oke. Itu menunduk itu padahal mungkin efek kamera, tapi dikiranya Bapak kurang pede gitu loh, padahal tidak kan? Iya, Seperti padahal Bapak kelihatannya Bapak itu pede kok, bukan jenis kurang pede ya. Oke. Itu Pak Ahmad. Terus seperti minder nanti, Bu. Hah? Seperti minder. Nah, seperti kan berarti bukan minder. Karena Bapak pandangan ke bawah itu biasanya untuk yang minder. Tapi karena ini efek teknologi juga, nah itu mungkin posisinya itu berpengaruh, kelihatannya Bapak menunduk karena minder, padahal bukan minder, itu memang melihat ke bawah karena posisi laptopnya mungkin ya atau perangkatnya itu seperti itu. Ya, itu nanti bisa disimulasikan lagi lah Pak sebelum tampil ya. Bagus, saya kira masukan dari teman-teman juga kan, kita memang saling mengingatkan untuk jadi begini, prosesnya itu kan terus diperbaiki dari sisi perangkatnya, kemudian tampilannya, perangkatnya, tampilannya, begitu memang ya, sehingga nanti hasil akhirnya bisa ya menjadi guru profesional gitu loh. Ya. Sama ini Pak, tadi itu ya, lali ya. Tadi kan di ini ya, waktu sebelum penayangan video, bagus menurut saya, Bapak menyampaikan anak-anak nanti diamati apa yang ada di video ini, kemudian coba nanti kamu bisa kamu temukan ya ciri-ciri makhluk hidup ya dari tayangan video itu bagus itu, jadi sudah memberikan clue pada anak-anak apa yang harus dilakukan pada saat melihat video. Jadi bukan anak-anak itu gerambiangan nanti yang dilihat itu kan tidak fokus gitu ya ke macam-macam ini. Jadi dia nanti lebih ke arah jadi makhluk hidup itu begini.
dia sudah siap gitu ya, sudah disiapkan sebelumnya. Menurut saya itu bagus ya. Tinggal kok contohnya itu memang hanya ikan saja ya. Oh, mboten Bu, niku sing video durasi panjang niku wau soal berbagai macam makhluk hidup, Bu. Lah, Cuma itu saya pre-memori gitu. oh tadi sudah dibunyikan pre-memori ya? Belum kan? Kalau mboten muni pre-memori, Nah, tampilannya itu malah bentar. selesai. Nggih. Masalahnya Bapak, ini ada video bermacam-macam ya anak-anak ya. Ada. Ya, tapi kita untuk saat ini kita fokus ke ikan, tapi nanti bisa dilihat lagi yang lain-lain gitu untuk menemukan ciri makhluk hidup. Gitu, Pak. Meskipun pre-memori Bapak tunjukkan ya Bapak-bapak itu sudah siap semuanya. Jadi tidak seakan-akan Bapak hanya menyiapkan yang ikan. Dan kami kan bisa menduga Bapak kok contohnya sama ikan tok ya gitu. Itu ya, Pak. Nggih. Nanti disampaikan gitu, enggak apa-apa pre-memori tapi disampaikan ya. Kemudian lagi tadi tidak ada refleksi ya kalau menurut saya, perlu ada refleksi gitu. Kemudian RTL sudah ada, sudah bagus ada RTL-nya, jadi anak-anak diminta untuk menyiapkan ini. Cuma menuju ke RTL itu Bapak perlu menyampaikan apa yang menarik bagi anak-anak sehingga harus membawa ini dan itu gitu. Ya. Nah, tadi kan misalnya materinya ikan aja menarik ya. Coba kita nanti akan mempelajari tentang diri kita sebagai manusia gitu misalnya itu atau bagaimana lah gitu ya. Yang menarik apanya sehingga anak-anak ketika membawa itu dia penuh semangat, antusias gitu. Ya, membawa alat-alat yang Bapak tugaskan itu. Oke. Saya kira itu sementara. Ya. Ya, selebihnya semuanya sudah bagus-bagus sih. Kalau menurut saya sudah guru semua sih ini ya. Tinggal ya itu tadi ya mesti kurang-kurang sedikit-sedikit gitu ya. Yang tahu kan orang lain gitu. Kita aja perempuan Pak masang alis aja kadang tinggi sebelah gitu ya. Yang ingatkan kan teman. Ya, kayak gitu. Bu Lestari. Terima kasih Pak Wahyu. Pak Ahmad, ayo saya tanya, RTL itu apa? Nama Bu? RTL, tadi kan Prof. Wahyu menyinggung, RTL-nya Bapak sudah bagus. Apa itu? Rencana tindak lanjut, Bu. Ya. Untuk besok itu pertemuan selanjutnya itu, Bu. Waduh, pinter gini loh. Tadi nyamar berarti. Cuma nih kalau Bu kejar Bu, saya ini serta bangga wajar segel gula. Ya. Pak Ahmad diam-diam menghanyutkan. Pak Ahmad boleh minum biar gak ngejer. Nggih Bu, niki mantu niki teng jeding kula kan mau ngempet pipis. Kebiasaan Pak Ahmad. Ya, nggih. Berarti sekarang penampil terakhir ya Pak Irawan ya? Ya Bu. Penampil kelima, penampil terakhir, monggo. Silakan Bu Nur Fajar dan pengamatnya Bu Fitri dan saya. Nggih.